Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Izzuddin, NRP 053. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Standar Internasional dan Keselamatan Kerja mengenai aplikasi K3 di bidang kereta api. Dan ini dia adalah outlines yang akan saya presentasikan. Yang pertama, latar belakang, tujuan dan manfaat, batasan masalah, konsep dasar, peraturan K3 di kereta api, penerapan K3 di kereta api, kecelakaan pada kereta api, solusi kecelakaan pada kereta api, dan kesimpulan. Nah, yang pertama latar belakang. Kereta api merupakan moda transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, adanya digitalisasi dengan adanya tiket online melalui KAI Akses ini dan peningkatan pelayanan di setiap sektor membuat jumlah penumpang kereta api ini bertambah setiap tahunnya. Tercatat pada 2016, KAI mengangkut 352,3 juta penumpang. Di tahun 2017, jumlahnya naik 12% menjadi 39,1 juta penumpang. Lonjakan penumpang berlanjut di tahun 2018 dengan jumlah total 425 juta penumpang atau naik 8%. Nah, dengan naiknya jumlah penumpang setiap tahunnya harus diiringi dengan aspek keselamatan baik terhadap keselamatan penumpang ataupun pekerjanya. Meskipun menurut Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, intensitas kecelakaan kereta api ini merupakan paling rendah dibandingkan dengan jenis transportasi yang lainnya. Namun demikian, aspek K3 tetap perlu diperhatikan dalam mengurangi atau bahkan mencegah kecelakaan kereta api baik dari segi pekerja maupun penumpang. Kemudian tujuan dan manfaat aplikasi K3 di bidang kereta api. Yang pertama, tujuannya yaitu memahami ruang lingkup aplikasi dan penerapan K3 di bidang kereta api. Yang kedua, menganalisa secara sederhana masalah K3 di bidang kereta api dan usulan solusinya. Kemudian manfaatnya, yang pertama mengetahui aplikasi penerapan K3 di bidang kereta api, kemudian mengetahui masalah K3 di bidang kereta api dan solusinya. Kemudian batasan masalah. Batasan pembahasan pada aplikasi K3 di bidang kereta api ini hanya terkait dengan penerapan, masalah, dan solusi K3 di bidang kereta api. Kemudian konsep dasar. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 69 tahun 2018 tentang Sistem Manajemen dan Keselamatan Perkeretaapian atau SKMP, perkeretaapian adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Kemudian kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Kemudian, sistem manajemen keselamatan perkeretaapian yang selanjutnya disingkat SMKP, yaitu bagian dari sistem manajemen penyelenggara perkeretaapian secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan keselamatan perkeretaapian. Kemudian, peraturan K3 di kereta api antara lain yaitu Permenhub, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2018 tentang SMKP, kemudian kebijakan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang ditetapkan tanggal 27 April 2009, kemudian komitmen keselamatan PT Kereta Api Indonesia yang ditetapkan tanggal 12 Januari 2011, kemudian SK Direksi PT Kereta Api Indonesia yang ditetapkan tanggal 10 Maret 2014 tentang kebijakan keselamatan, dan surat keputusan dan instruksi Direksi PT Kereta Api Indonesia tentang K3, yaitu antara lain APD, alat pemadam api ringan, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan warning. Kemudian, apa saja penerapan K3 di kereta api? Penerapan K3 di kereta api ini
diterapkan di dua tempat, yaitu di stasiun dan di lokomotif. Untuk yang di stasiun yaitu sistem komunikasi yang baik antar masinis dan pusat pengendali, kemudian sistem informasi pemberangkatan yang terpampang jelas, kemudian rambu-rambu berhenti kereta api dan jalur kereta api, kemudian sistem pemadaman kebakaran, kemudian klinik kesehatan, dan palang pintu perlintasan. Untuk yang di lokomotif yaitu deadman pedal, yaitu sebuah pedal yang harus diinjak oleh masinis selama 90 detik dan dilepas selama 30 detik untuk menjaga kesadaran masinis dalam mengendalikan kereta. Kemudian sistem pemadam kebakaran, perlengkapan P3K, dan sistem komunikasi CTC atau Centralized Train Control. Kemudian kecelakaan pada kereta api. Sumber dari katadata.go.id, bersumber dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi, bahwa jumlah korban kecelakaan yang diinvestigasi dari rentang kurun waktu tahun 2016 sampai Juni 2020, bahwa kecelakaan lalu lintas angkutan jalan atau LLAJ paling banyak memakan korban jiwa mencapai 959 jiwa, kemudian disusul dengan kecelakaan kapal yang memakan 555 jiwa, kemudian kecelakaan pesawat 263 korban jiwa, sedangkan kereta api memakan korban 17 jiwa. Dapat dilihat bahwa kereta api memakan korban paling rendah dibandingkan dengan transportasi lainnya. Kemudian jenis kecelakaan kereta api yang terjadi antara lain tabrakan antar kereta api, tergulingnya kereta api, dan tabrakan antar kereta api dengan kendaraan lain atau dengan masyarakat. Kemudian solusi kecelakaan pada kereta api yaitu pertama komunikasi, yaitu dengan melakukan komunikasi yang baik antara masinis dengan pusat pengendalian. Yang kedua perawatan, melakukan perawatan sarana dan prasarana kereta api. Kemudian yang ketiga peringatan, memberikan rambu-rambu dan palang pintu perlintasan di setiap perlintasan kereta api. Kemudian yang keempat pelatihan, memberikan pelatihan terhadap masinis. Kemudian yang kelima penertiban peraturan perihal penumpang. Kemudian kesimpulan dari aplikasi K3 di bidang kereta api yaitu yang pertama, penerapan K3 di bidang kereta api ini diimplementasikan pada dua tempat, yaitu di stasiun dan di lokomotif. Kemudian yang kedua, masalah yang terjadi dalam kereta api antara lain berupa kecelakaan, tabrakan antar kereta api, tergulingnya kereta api, dan tabrakan dengan kendaraan lain atau masyarakat yang disebabkan oleh human error dan kerusakan pada mesin. Yang ketiga, solusi pencegahan masalah pada kereta api dengan cara melakukan komunikasi yang baik antar masinis dengan pusat pengendalian, perawatan sarana dan prasarana, memberi rambu dan palang perlintasan pada setiap perlintasan kereta, memberi pelatihan terhadap masinis, dan penertiban peraturan perihal penumpang. Nah, demikian presentasi dari saya mengenai aplikasi K3 di bidang kereta api. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.